warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pegangan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia kepada kita. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita tercinta, kekasih kita, junjungan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian fikih kita sampai pada makruhat salat. Hal-hal yang makruh di dalam salat. Disebutkan oleh Syekh di sini yang pertama adalah al-ra'si awal al-basari qaul sallallahu alaihi wasallam huwa ihtilasun yahtarisatu syaitan min salat al-'abd. Makruh yang pertama adalah menoleh, memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri, atau menoleh dengan menggunakan mata, walaupun tidak menggunakan kepala. Artinya kepalanya tetap lurus tapi matanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini termasuk makruhnya sholat. Disebut makruh sholat ini dapat mengurangi pahala sholat. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, huwa ihtilasun, yang demikian itu yakni menoleh ke kanan dan ke kiri baik menggunakan kepala atau hanya sekedar menggunakan mata saja, adalah ihtilasun. Ihtilas di sini diambil dari kata ihtalasa yang artinya mencuri. Ihtilasun, curian yang tadi disebut syaitan, yang dicuri, yang diambil oleh syaitan min salatil abdi, dari salatnya seorang hamba. Ya, di sini berarti syaitan berhasil mencuri kekhusyuan dan mencuri sebagian pahala salat. Artinya salatnya seorang tersebut, seorang hamba yang melakukan hal ini akan berkurang pahalanya karena berhasil dicuri oleh syaitan. Maka ini harus menjadi perhatian kepada kita semua. Saat melakukan salat, hendaknya tidak melakukan al-iltifat, menoleh, baik menggunakan kepala sekaligus atau hanya menoleh mata saja, melirik kalau bahasa. Ini yang pertama. Yang kedua, raf'ul basari ila sama. Raf'ul basari ila sama, mengangkat mata ke atas. Sebagian ulama menganggap bukan hanya termasuk makruhnya sholat, tapi dapat membatalkan sholat. Namun Syekh dalam buku ini memilih pendapat bahwa ini juga termasuk makruhnya sholat yang hanya mengurangi pahalanya saja.
Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim." Fasyadda qawluhu bi dzalika hatta qala la yantahiyanna 'an dzalik aw la taqlibanna absarahum la tuqtafanna absarahum. Artinya ada apa ini? Para kaum yang mengangkat mata mereka ke atas saat sholat. Nabi SAW menyebutkan mengapa kaum ini mengangkat matanya ke atas saat sholat. Sampai akhirnya sabda beliau, ishtadda. Ishtadda di sini maksudnya beliau mengangkat suara keras dengan kata-kata yang juga keras. Nabi SAW mengatakan, layan tahiyan na'adalik. Hendaklah mereka menghentikan hal itu. Jika tidak, maka mata mereka akan diambil, maksudnya diambil penglihatannya, dibutakan oleh Allah. Ini hadis ancaman luar biasa, mengerikan sebenarnya. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama menganggap mengangkat kepala mata ke atas bukan hanya sekedar makruhnya sholat, tapi juga dapat membatalkan sholat. Ini juga harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Ya, dalam melakukan sholat, hindarkan melihat ke atas. Ya. Kalau melirik ke kanan dan ke kiri, baik menggunakan kepala atau hanya mata saja, ini masuk ke dalam makruhnya sholat. Tapi untuk mengangkat mata ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan ini termasuk min mubtilatis shalah, termasuk hal yang membatalkan sholat. Tapi Syekh memilih pendapat bahwa ini hanya hal yang makruh dalam sholat saja. Apapun itu, masyaallah, yang dapat mengurangi pahala sholat kita maka dihindarkan sebisa mungkin. Selanjutnya, an yakuffa al-musalli mastarsala min sya'rihi aw kammihi aw thawbihi. Qawlihi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha wa la akuffa thawban wa la sya'ra. Seseorang yang memalingkan rambutnya. Ini biasanya yang rambutnya panjang, ya tidak ditutup dengan penutup kepala atau peci atau apa saja sejenisnya, yang menyibukkannya akhirnya dengan rambut tersebut saat sholat. Ini juga sesuatu yang makruh dalam sholat. Ya, apalagi kalau kesibukannya itu sudah melampaui batas, ini bisa membatalkan sholat. Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, dalam fikih Syafi'i, ini termasuk sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Ya, berusaha untuk melurus-luruskan rambut, merapi-rapikan rambut, atau baju, lengan baju. Ini termasuk makruhnya sholat. Dan masuk ke dalamnya juga kathratul harakat, banyak bergerak. Masuk ke dalamnya juga banyak bergerak yang tidak dibutuhkan. Pergerakan-pergerakan yang tidak dibutuhkan ini masuk ke dalam makruhatus shalah. Kemudian berikutnya adalah tashbikul asabi' atau farqa'atuha.
lima ruya annahu sallallahu alaihi wasallam wa rajulan qad shabbata asabi'ahu fi shalah فخرج بين أصابعه وقال لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة. Artinya tashbikul asabi' atau farqa'atuha, membunyi-bunyikan jari dan menyela-nyela jari saat sholat. Bunyi-bunyikan atau menyela-nyelanya saat sholat. Ini juga bagian makruhat sholat, dari makruhat sholat, makruhat sholat. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Akan tapi Syekh berkata mayoritas ahli ilmi ulama mengamalkan hadis ini. Artinya para ulama kita membawakan hadis ini ketika membahas masalah tashbikul asabi' dan farqa'atuha, menyela-nyela jari dan membunyi-bunyikannya saat sholat. Ini termasuk bagian dari makruhatus sholat. La tufarqi' asabi'aka, janganlah kau bunyi-bunyikan jari-jarimu wa anta sholat, sedangkan kau dalam sholat. Berikutnya adalah mashul hasa akthar min Allah min mawdi'is sujud. Menghapus pasir, mengusap pasir dari tempat sujud lebih dari sekali. Dalilnya sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza qama ahadukum ila sholati fala yamsah al-hasa fa inna rahmata tuwajibuhu." Wa qawluhu in kunta fa'ilan fa marratan wahidatan. Artinya apabila salah seorang di antara kamu melaksanakan sholat, maka janganlah dia menghapus pasir yang ada di tempat sujudnya, maksudnya. Karena rahmat tuwajibuhu. Ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada saat kita sujud, sedangkan pasir itu ada di situ. Ini larangan menghapus, mengusap tempat sujud dari debu atau pasir. Tapi Nabi SAW juga menyebutkan in kunta fa'ilan fa marratan wahidah. Jika kau ingin melakukannya juga, maka lakukan sekali saja. Maka lebih dari itu termasuk makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Selanjutnya adalah al-'abath wa kullu ma yashghal 'an as-shalah wa yudhhib khushu'aha kal-'abathi bil-lihyati aw al-thiyab aw an-nazar ila zukhrafatil basti aw al-judran wa nahwi dzalik. Artinya melakukan hal yang sia-sia, al-'abath, melakukan hal yang sia-sia dan semua perkara yang menyibukkan seorang dari sholat dan menghilangkan khusyuk. Syekh membawakan contoh seperti melakukan perbuatan yang enggak penting dengan jenggotnya, yang suka pegang-pegang jenggot saat sholat. Ini awifiyah atau bajunya, merapi-rapikan baju saat sholat atau merapi-rapikan sarung saat sholat. Sibuk dengan itu, ini makruh, termasuk bagian dari makruhatus sholat. Awin nazar atau melihat ila zukhrufatil bast, kepada keindahan karpet. Ini karpet juga diperhatikan, ya, terus diperhatikan. Ini juga memalingkan daripada khusyuk. Atau al-judran atau dinding-dinding yang tertulis. Ini makanya masjid itu tak perlu banyak tulisan-tulisan. Apalagi tulisan-tulisan ini yang akhirnya memalingkan seorang dari pandangannya kepada tempat sujudnya, yang seharusnya dia berikan kepada tempat sujudnya, dia pandang akhirnya tulisan-tulisan yang
yang indah-indah itu, kaligrafi. Jangan ada kaligrafi di masjid yang mengganggu pandangan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uskunu bis salat." Khusyuklah, tenanglah dalam melakukan salat. Poin berikutnya adalah qira'atu fil ruku' aw sujud. Membaca Al-Qur'an saat rukuk dan sujud. Membaca Al-Qur'an saat rukuk dan sujud ini juga min makruhatis salat, termasuk makruhat salat. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an musajidan." Aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan sujud dan dalam keadaan rukuk dan dalam keadaan sujud. Ini dalilnya jelas. Jadi dalam sujud dan rukuk tidak dibenarkan membaca Al-Qur'an. Rukuk dan sujud setelah membaca zikirnya maka disunnahkan untuk memperbanyak doa, bukan membaca Al-Qur'an. Syekh berkata, membaca Al-Quran saat sujud dan saat rukuk bagian daripada makruhatus salat, makruhnya salat, maka ditinggalkan. Berikutnya adalah mudafa'atul akhbatain, al-bauli wal awil ghaib. Menahan al-akhbatain, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Ini juga hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan jika menahannya sudah sampai kepada kehilangan kekhusyuan maka batal salat. Tapi kalau hanya sebatas menahan karena bisa ditahan, ini hanya masuk kepada makruhnya saja. Ini harus dibedakan. Jadi ma'asyal ikhwah, saat memang sudah ingin BAB atau buang air kecil, maka dibatalkan salatnya. Buang hajat dulu baru kembali salat. Karena bila dilanjutkan salat khawatir akan kehilangan kekhusyuan dan akhirnya juga membatalkan salat. Maka lebih baik untuk dibatalkan saja salatnya, kemudian selesai buang hajat maka lanjut salat. Berikutnya adalah as-salatu bihadratit ta'am. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbatan. Artinya, salat di hadapan makanan, maksudnya makanan yang sudah dihidangkan. Makanan sudah terhidang, masuk waktu salat. Apa yang harus dilakukan? Para ulama merinci hal ini. Jika memang makan dulu kemudian masih dapat sholat jamaah maka makan dulu. Maka tetapi jika makan itu sudah akhirnya menyebabkan kita ketinggalan jamaah maka makan dulu, sholat dulu baru makan. Ini yang kedua. Yang ketiga, jika yang hadir saat itu jumlahnya 3 atau lebih, maka yang afdal adalah makan dulu, baru setelah itu sholat berjamaah. Ini saat datang waktu sholat sementara makanan sudah dihidangkan. Maka dalam kondisi seperti ini lihat kondisi kita. Kalau seandainya makan dulu kemudian sholat jamaah tidak tertinggal atau masih dapat sholat berjamaah maka makan dulu. Tapi kalau ternyata makan akhirnya ketinggalan sholat berjamaah, tidak dapat sholat berjamaah maka sholat dulu. Yang ketiga, jika yang makan 3 orang maka yang afdal adalah makan dulu baru sholat berjamaah bersama. Wala wa huwa yudafi'ul akhbatan, dan tidak juga bagi orang yang sedang sesak buang air kecil atau buang air besar. Jangan sholat saat sedang sesak. Buang dulu. Buang hanya dulu baru sholat.
Kemudian masuk kepada poin berikutnya adalah mubtilatus shalah. Hal-hal yang dapat membatalkan salat. Kalau tadi makruhatus shalah, ini adalah mubtilatun, hal-hal yang dapat membatalkan salat. Yubtilus salata umurun. Yang pertama, tarku ruknin min arkaniha illa yatadarrakhu athnaa as-salat aw ba'daha biqalil. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam yusi salatahu wa qad taraka at-tuma'ninata wal i'tidala wa huma ruknan. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Meninggalkan rukun dari rukun salat, ini jelas. Seorang yang meninggalkan rukun salat maka salatnya batal. Selagi dia tidak memperbaikinya saat salat atau ba'da qalil, setelah salat dalam waktu yang sedikit. Meninggalkan rukun salat ini mubtilat yang pertama, pembatal salat yang pertama. Dalilnya ada seorang yang salat disebut dengan musi salatuhu. Lil musik salat tadi. Seorang yang salat di hadapan Nabi sementara salatnya tidak tumakninah. Salatnya tidak tumakninah dan tidak i'tidal. Ya asal-asal salat saja. Ini masyhur hadisnya masyhur dalam Sahih Muslim bab salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini, menyebutkan kepada orang tersebut, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah salat karena sesungguhnya engkau belum salat. Padahal dia sudah selesai melakukan salat. Tapi maksudnya di sini adalah kembali ulang salat karena salatnya batal. Karena salatnya batal. Apa yang menyebabkan salatnya batal? Dia meninggalkan dua rukun, yaitu tumakninah dan i'tidal. Maka hati-hati. Salat di musalla atau masjid yang imamnya tidak tumakninah. Yang imamnya tidak tumakninah, maka ditinggalkan salat bersamanya. Karena dapat membatalkan salat. Ya. Ada itu di beberapa masjid saya dapati imamnya tidak tumakninah. Antara rukuk dan i'tidal itu cepat. Nah, dalilnya seorang badui yang sholatnya tidak baik dilihat oleh Nabi SAW, maka Nabi memerintahkan dia untuk mengulangi sholat. Setelah beberapa kali diperintahkan untuk mengulangi sholat, akhirnya barulah Nabi SAW menjelaskan sholat yang benar. Nah, ini menjadi dalil bahwa sholat yang kehilangan tumakninah adalah sholat yang batal, tidak sah. Yang kedua, al-aklu awis syurbu, makan dan minum membatalkan sholat. Inna as-salati lasyughlan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sholat itu sudah menyibukkan, sudah sebuah kesibukan, maka tidak dibenarkan makan dan minum. Yang ketiga, al-kalam li ghairi islahiha, berucap, berkata atau ngomong dalam saat salat. Ya. Ini juga membatalkan salat. Yang memang tidak dibenarkan.
Ada saatnya ngomong di sholat tidak membatalkan sholat. Contohnya, makmum yang memperbaiki bacaan imam. Makmum yang memperbaiki bacaan imam mengingatkan imam salah, maka ini tidak membatalkan sholat. Dalilnya sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Dalilnya adalah Nabi bersabda, sesungguhnya salat ini tidaklah pantas di dalamnya ada sedikit dari ucapan manusia. Tidak pantas di dalam salat tersebut ada ucapan manusia. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang berdoa saat rukuk dan sujud, sedangkan menggunakan bahasa Indonesia doanya? Ini menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Apakah itu dibenarkan? Sebagian mengatakan dibolehkan dengan syarat tidak dilafazkan. Sebagian lagi tidak dibolehkan karena itu masuk kepada larangan secara umum, larangan berbicara secara umum dalam sholat. Yang benar dalam masalah ini adalah tidak melakukannya. Jika ingin membacakan doa, memanjatkan doa saat rukuk dan sujud, maka adalah doa-doa yang matur dari Nabi alaihi salatu wasallam, tidak mengucapkannya dengan bahasa Indonesia. Karena masuk ke dalam umuman hadisnya kita sebutkan tadi. Hadisnya riwayat Muslim dan hadisnya adalah sahih. Syekh berkata di sini, "Fa in kana al-kalam islahiha." Akan tetapi jika berbicara itu untuk memperbaikinya, yang di sini maksudnya sholat. Seperti seorang imam melakukan salam. Setelah salam, dia bertanya tentang rakaat sholat, kesempurnaan sholat. Fa idza qila lahu, apabila dikatakan kepada imam tersebut, lam tatimma, engkau belum menyempurnakan rakaat salat, atammaha, maka dia harus menyempurnakannya. Maksudnya gimana? Ada seorang imam yang ragu apakah salat zuhurnya sudah 4 rakaat atau 3 rakaat. Ternyata masih 3 rakaat salam. Assalamualaikum. Maka dia bertanya kepada makmum, apakah sudah 4 rakaat? Makmum menjawab, belum, masih 3 rakaat. Maka imam berdiri lagi menyempurnakan yang 1 rakaat, kemudian baru salam. Nah, perbicaraan tadi, ngomongnya tadi itu tidak dihitung membatalkan salat. Au istaftiha al-imam fi qira'atihi, atau imam yang lupa dalam surat yang dia baca. Fayaftah alaihi makmum, maka makmum membantunya untuk mengingatkannya. Mengingatkan imam tersebut, ini juga bagian ngomong yang dibolehkan. Fadzalika la ba'sa bihi. Yang demikian itu tidak mengapa. Kenapa? Dalilnya mana? Idza kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatihi wa takallama dzul yadaini wa lam tadkhul sholatuhuma. Pernah ada sebuah kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dalam sholat, dan sahabat yang disebut dengan dzul yadaini juga berbicara. Sholat mereka tidak batal. Kejadiannya seperti apa? Disebutkan oleh Syekh di sini, faqad qala dzul yadaini mukhatiban an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dzul yadaini berkata kepada Nabi, ya. Apa katanya? Anasita am qassarta shalah. Anasita am qasratis shalah. Engkau lupa atau salat sedang dikosor nih? Sahabat yang Dzul Yadaini bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah engkau lupa atau memang salat dikosor? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam ansa wa lam tuqsar. Aku tidak lupa dan tidak juga dikosor. Aku tidak lupa
dan tidak juga dikosor. Nah, kemudian Nabi diingatkan ternyata rakaatnya kurang. Akhirnya Nabi lanjutkan hadis ini. Akhirnya Nabi menyempurnakan 2 rakaat berikutnya, kemudian salam. Nah, ini perbincangan mereka karena memang dibutuhkan untuk perbaikan sholat tersebut. Ini tidak masuk kepada larangan tersebut. Ini masuk pada kecualiannya. Berikutnya adalah ad-dhahku wa huwa al-qahqahatu la at-tabassum. Tertawa. Wa huwa al-qahqahah. Qahqahah ini artinya terbahak-bahak. La at-tabassum, bukan senyum. Kalau senyum tidak membatalkan salat. Kalau senyum tidak masuk kepada membatalkan salat, tapi yang membatalkan salat adalah tertawa terbahak-bahak. Faqad ajma'a al-muslimun 'ala butlan salati al-dhahik. Kaum muslimin berijma' atas batalnya salat orang yang tertawa. Qahqaha fiha. Tertawanya terbahak-bahak. Qahqaha fiha. Tertawa tapi terbahak-bahak. Hatta inna ba'd ahli ilmi yawa butlan al-wudu'i bil iqrar. Bahkan sebagian ulama berpendapat bukan hanya sholatnya saja yang batal, tapi wudhunya juga batal. Ya, sebagian ulama berpendapat wudhunya juga batal. Dia wajib mengulangi wudhu, kemudian baru sholat. Wa qad rawa anhu sallallahu alaihi wasallam qawluhu, ya anhu sallallahu alaihi wasallam qawluhu, la yaqta' as-salata al-kashru walakin yaqta'u al-qahqah. Tidaklah membatalkan sholat al-kashru, ya, hanya senyum, akan tetapi membatalkannya jika terbahak-bahak. Hadisnya disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Poin berikutnya yang membatalkan sholat adalah al-amal bil fi'il. Banyak melakukan gerak. Limunafatihi lil ibadah. Karena tidak sesuai dengan ibadah itu sendiri. Ya, bertentangan dengan ibadah itu sendiri. Wal shighalul qalbi wal a'dha' bi ghairi shalah. Dan insyighal qalbi, sibuknya hati dan anggota badan. Hatinya kemana-mana pergi. Ya, ini juga dapat membatalkan sholat. Hati-hati juga. Teman-teman yang sholat hatinya tidak di bawah, hatinya di ladang, atau hatinya di pekerjaan, tidak di bawah hatinya di masjid. Maksudnya sibuk dengan hal-hal di luar sholat. Wal a'dha' juga demikian, anggota badannya sibuk terus, tidak berhenti gerak. Kakinya goyang-goyang, tangannya ada aja yang bergantung. Ini dapat membatalkan sholat. Hati-hati. Amal al-yasir, adapun perbuatan yang ringan, ka-islahi imamatihi, seperti memperbaiki imamahnya. Imamah itu sorban. Kalau kita sekarang pakai lobe atau peci. Nah, boleh melakukan pergerakan sedikit dalam memperbaikinya. Atau taqaddum khutwah ila shaff bisa diurutin. Atau melangkah ke depan untuk mengisi saf yang kosong. Karena ada celah, maka akhirnya untuk mengisi celah tersebut dia lakukan pergerakan ke depan atau ke samping. Ini juga mengatakan au maddiyadihi ila syai'in harakatan wahidatan, atau menggerakkan tangannya kepada sesuatu
dengan gerakan sekali saja. Misalnya ada nyamuk harus dipukul, karena kalau dibiarkan makin tidak khusyuk, gatal terus kan. Maka boleh mukul nyamuk, kemudian menggaruknya, dan itu dilakukan sekali, jangan terus-terusan. Fala taqulu sholatu bihi, maka tidaklah batal salat dengan hal yang kita sebutkan tadi. Lima sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a umamah wa wada'aha wa huwa fi shalah ya ummun nas. Wa umamah hiya bintu Zainab bintu Rasulullah sallallahu binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah sahih dari Nabi sallallahu bahwa Nabi mengangkat Umamah, kemudian meletakkannya kembali wa huwa fi shalah, sedangkan Nabi dalam melakukan salat. Saat itu Nabi sedang menjadi imam. Umamah itu adalah anaknya Zainab. Zainab itu anaknya Rasulullah SAW. Nah, pergerakan yang dilakukan Nabi mengangkat Zainab, mengangkat Umamah, kemudian meletakkannya kembali. Ini pergerakan yang dibolehkan. Pergerakan yang dibolehkan dan tidak membatalkan salat. Poin berikutnya yang membatalkan salat adalah ziyadatu mithli salat sahwan. Ka'an yusalli dhuhra kamana al-maghrib sittan al-subha arba'ah. Menambah salat yang sama. Ya. Contohnya menambah zuhur menjadi 8. Ini jelas membatalkan salat. Atau maghrib menjadi 6, atau subuh menjadi 4, walaupun dia melakukannya dalam keadaan lupa. Alasannya apa? Syekh berkata ini adalah sahwa kabir ila haddin yazid as-salat biha. Karena lupanya tersebut besar kali sampai akhirnya menambah salat itu dengan rakaat yang sepertinya. Salat 3 ditambah 3 kali. Ini lupa yang keterlaluan, ini membatalkan salat. Kalau ada orang yang seperti ini kehilangan khusyuk betul kan? Ada orang sholat maghrib 6 rakaat ini betul-betul tidak khusyuk. Ditambah sampai 6 rakaat. Kalau dia tambah sampai 4 saja, ya ini ada dan itu pernah kita lakukan lupa. Tapi kalau lupa yang berulang-ulang sampai akhirnya jadi 6, ini membatalkan salat. Kan? Adalah dalil ala adam khusyuk. Dan demikian itu adalah bukti bahwasanya dia kehilangan khusyuk. Ala adam khusyuk alladhi huwa sirru salatihi wa ruhuha. Sementara khusyuk itu adalah rahasia salat dan ruhnya salat. Kalau dia tidak ada lagi, maka idza fuqida as-salat wa idza faqada as-salat ruhaha batalat. Kalau salat itu kehilangan ruhnya, kehilangan khusyuknya, maka batalat, maka batal salat. Berikutnya dan ini terakhir dari mubtilah salat, zikru salatin qabla tahiyyatul ula fil asr wa yadhkur annahu shalla dhuhra qabla al-asr hatta yusalli dhuhra. Ingat salat sebelumnya, seperti seorang yang salat asar, kemudian dia ingat belum salat zuhur. Dia masuk salat asar tapi dia ingat akhirnya ternyata belum sholat zuhur, maka sholat asar yang dilakukan tabtul batal hatta yusalli dhuhra, sampai dia sholat zuhur dulu. Ini tertib wal salawat al-khams fardhu. Kata Syekh, karena tertib urutan dalam sholat itu, dalam sholat yang waktu itu adalah fardhu. Artinya orang yang sholat zuhur dulu baru sholat asar. Kalau dia sholat asar ternyata belum sholat zuhur, kemudian dia ingat, maka batal sholat asarnya, dia sholat zuhur dulu baru sholat asar. Karena kata Syekh, tertib itu adalah fardhu.
ma yubahu fi. Apa saja yang dibolehkan dalam sholat. Apa saja yang hukumnya mubah dalam sholat. Yang pertama al-amal yasir, islahi lidarihi, yaitu melakukan perbuatan yang sedikit, pergerakan sedikit, seperti memperbaiki serban. Dan ini sabit dari Nabi SAW bahwasanya Nabi dalam sholatnya pernah memperbaiki serbannya. Dalam sholatnya pernah memperbaiki serbannya. Ini boleh. Atau memperbaiki peci, meluruskan peci, ya, itu boleh. Yang kedua at-tanahnuh 'inda al-idhrar ilaihi. Tanahnuh itu ngedehen kalau bahasa kita. Saat memang dibutuhkan, yang mengeluarkan suara itu adalah ini boleh. Berikutnya yang ketiga, islah dengan tasawwufi bijadbihi al-amam Allah apabila al-mu'tam min al-yasar ila al-yamin. Memperbaiki orang yang ada di saf dengan menariknya ke ilal amam, ke depan atau ke belakang, atau memutarnya dari kiri ke kanan. Misalnya sholat berdua, seorang sholat sendirian, kemudian datang orang yang ikut sholat bergabung bersamanya, seharusnya kan diri di kanan, tapi dia dirinya di kiri, maka imam boleh memutarkannya yang dari yang kiri ke kanan, diputarkan, dan itu boleh. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Atau seorang yang ingin merapatkan saf temannya, dia sholat berjamaah nih, di sampingnya temannya nggak sadar kalau saf sedang longgar, boleh dia tarik temannya supaya rapat, mengingatkannya dengan tarikan, itu boleh dilakukan. Dan ini sering kita lihat sebagian ikhwan melakukannya itu, dan itu tidak mengapa, asal yang ditarik paham maksudnya. Jangan nanti untuk tarik itu orang yang paham, digimbal nih. Itu terjadi tuh. Iya betul Pak. Jadi teman kita juga saat sholat di masjid, ya biasa kan, dia tarik orang yang di sampingnya. Orang yang di sampingnya memang nggak mau rapat, tapi dia karena pengen rapat sholatnya biar lebih sempurna, dia tarik. Selesai sholat kena pepet, ya, dimarahin. Akhirnya dia minta maaf. Maka ini hikmah, hati-hati juga. Boleh kita mengingatkan seorang antara sunnah, tapi dengan cara yang hikmah. Tapi kalau kita sama-sama tahu, karena memang biasanya teman ini merapatkan saf, tapi kali ini kenapa tidak? Karena mungkin tidak sadar, maka boleh menariknya, menyadarkannya, menariknya untuk rapat. Ini dilakukan oleh Nabi. Bahkan Nabi menarik dari kiri ke kanan, memusingkannya dari belakang kiri dan meletakkannya ke kanan. Itu dilakukan oleh Nabi. Apalagi hanya sekedar ingin merapatkan, memberitakan teman kita yang sampai untuk rapat salat. Yang dipusingkan Nabi dari kiri kanan itu Abdullah bin Abbas, karena sholat di samping Nabi tapi berdiri di sebelah kiri Nabi, dan ini salah. Seharusnya kalau sholat berdua, makmumnya berdiri di samping kanan imam. Kemudian yang berikutnya at-tasawuf, wa'ul yad 'alal fam. Muak, kemudian meletakkan tangan di mulut, menahannya. Perintah Nabi, idza tata'a ahadukum fal yadha' yadahu fi famihi. Fa innahu idza qalaha dhahika lahu. Artinya, apabila seorang di antara kamu melakukan muak, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya, menahannya, mastata'a, semampunya.
Karena kalau dia mengatakan hak, maka syaitan pun akan tertawa. Nah, dalam sholat juga dibolehkan melakukan hal itu. Ad-dasar disebut dengan ad-dasar. Ini sesuatu yang dibolehkan dalam sholat. Berikutnya adalah al-istiftah al-imam, memperbaiki bacaan imam, wa tasbih lahu insahar, dan mengucapkan subhanallah saat dia lupa. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nabahu syai'un fi sholatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang ingin mengingatkan dalam sholat, maksudnya mengingatkan orang yang melakukan imam yang melakukan sholat gerakan sholat salat, maka adalah dia berkata subhanallah. Berikutnya adalah daful marim baina yadayhi, mencegah orang yang jalan di depannya. Ini boleh dulu, karena memang nggak boleh melintasi orang yang sedang sholat, kecuali jaraknya jauh. Lebih dari tempat sujudnya. Walaupun ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Walaupun sebagian ulama mengatakan walaupun jauh tidak juga digunakan. Walaupun jauh tidak juga digunakan. Nah, untuk mencegah seseorang yang ingin melintas di hadapan kita saat sholat menggunakan tangan, ini dibolehkan. Ada dalil di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasmuhu lin-nas, fa idza arada ahadun an yattaza baina yadayhi falyadfa'a." Kalau ada orang yang ingin melintasinya, maka hendaklah dia mencegahnya. Fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan. Kalau tetap dia mau melintas juga enggan, tetap mau melintas, falyuqatilhu fa innahu syaitan. Hendaklah dia perangi karena dia adalah syaitan. Hadis ini perlu penjelasan. Jangan nanti ini ditelan mentah-mentah secara tekstual begitu saja. Akhirnya orang yang melintasi tetap melintasi, ya, di qatil ini berbahaya. Qatil di sini dari kata qatala yang membunuh. Hendaklah dia memeranginya. Karena syaitan, karena sebenarnya itu yang membuat itu syaitan. Hadis ini adalah hadis yang sama. Azan. Tapi di sana sebuah. Assalamualaikum.